Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 35, ayat 16-22. Mari kita baca bersama. Sesudah itu, berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub, 12 orang jumlahnya. Amin. Pagi ini saya akan berbagi firman dengan judul, Kematian Rahel dan Hilangnya Hak Kesulungan Ruben. Kita sedang merenungkan bagian akhir dari kisah Yakub. Yakub adalah seorang tokoh yang mengalami banyak sekali cobaan dan kesulitan besar dalam hidupnya. Jika dibandingkan dengan ayahnya Ishak, pernikahan Ishak berjalan dengan sangat lancar. Selain insiden sumur, ia menjalani kehidupan yang begitu mulus, hingga bisa dikatakan tidak ada krisis atau kesulitan yang berarti. Sebaliknya, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa seluruh hidup Yakub adalah sebuah petualangan. Ia adalah seorang tokoh yang sepanjang hidupnya terus-menerus mengalami dan mengatasi berbagai peristiwa yang mungkin hanya dialami sekali seumur hidup oleh orang biasa. Ketika kita berkata mengatasi, yang penting bagi kita sebagai orang beriman adalah apa yang menjadi inti kemenangannya. Kemenangan yang ia raih bukanlah sekadar kemenangan dalam pertarungan melawan Esau atau Laban. Ketika kita mengatakan bahwa hidup Yakub adalah kehidupan yang penuh kemenangan, kemenangan itu adalah kemenangan atas dirinya sendiri. Kehidupan Yakub adalah sebuah perjalanan di mana ia berjuang melawan dan menaklukkan keterbatasannya sendiri. Dan dengan demikian, ia bertumbuh menjadi dewasa. Perikop hari ini dimulai dengan sukacita, dilanjutkan dengan kesedihan, dan setelah kesedihan, diakhiri dengan dosa yang memicu kemarahan. Namun, semua emosi ini saling berkelindan dalam sebuah ironi yang tragis. Pertama adalah sukacita. Seorang anak laki-laki telah lahir. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari Kejadian 35 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Amin. Rahel sedang melahirkan anak laki-lakinya yang kedua. Anak kedua ini adalah harapan yang ia dambakan setelah melahirkan anak pertamanya. Setelah melahirkan anak pertamanya, Rahel menamainya Yusuf. Arti nama Yusuf adalah penambahan. Saya akan membacakan Kejadian pasal 30 ayat 24. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Amin. Rahel menamai anak pertamanya Yusuf dengan harapan, kiranya Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Kini, doa itu terjawab, dan ia dapat melihat adik laki-laki Yusuf. Namun, sukacita karena harapan yang terpenuhi, itu tidak berlangsung lama. Rahel meninggal dunia akibat penderitaan saat bersalin. Kelahiran dan kematian yang terjadi bersamaan ini, seakan-akan merupakan penggenapan tragis dari perkataan Rahel sendiri. Sebelumnya, Rahel pernah mengatakan hal ini, yang tercatat dalam Kejadian pasal 30 ayat 1. Saya akan membacakan firman Tuhan ini juga. Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Amin. Rahel berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak." Seandainya ia hanya merajuk sampai di situ saja, mungkin akan lebih baik. Tetapi ia melanjutkan dengan sebuah ucapan gegabah, "Kalau tidak, aku akan mati." Dalam perkataan Rahel, kelahiran, yaitu kehidupan dan kematian hidup berdampingan. Ia mengungkapkan kerinduannya untuk melahirkan dengan ungkapan kematian yang ekstrem. Ungkapan seperti ini bukanlah ungkapan yang baik. Kita pun terkadang sering mengucapkan, "Mati aku!" Seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berbicara negatif seperti ini sama sekali tidak baik.
Karena perkataan memiliki kekuatan, sebaiknya kita berhati-hati dan menahan diri dari ucapan yang negatif atau ekstrem. Jika kita mencoba memahami perasaan seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak, secara manusiawi perkataan Rahel ini bisa dimengerti. Namun, mengucapkan kata-kata seperti, "Aku akan mati," dan secara khusus menyebut kematian, tetap bukanlah hal yang baik. Sulit untuk menyimpulkan bahwa kematiannya terjadi semata-mata karena perkataannya. Namun, sungguh ironis bahwa sebagaimana Rahel mengaitkan kelahiran dengan kematian dalam ucapannya, demikian pula dalam hidupnya, kelahiran dan kematian terjadi secara bersamaan. Sukacita melahirkan seorang anak bersilangan dengan kesedihan kematian. Bahkan sebelum sempat menikmati sukacita, ia harus menghadapi duka cita kematian. Sambil sekarat, Rahel menamai anak yang dilahirkannya Ben-Oni. Ben berarti anak, dan Oni berarti kesusahan. Jadi, ia memberinya nama anak kesusahanku, lalu meninggal. Mendengar nama ini, Yakub menggantinya menjadi Benyamin. Ben berarti anak, dan Yamin berarti tangan kanan. Jadi, anak bungsu yang ke-12 ini mendapatkan nama anak tangan kanan, simbol kekuatan dan perkenanan. Benyamin, sebagai anak terakhir Yakub, akan memainkan peran yang sangat penting dalam kisah Yusuf nanti. Namun, ia adalah anak yang lahir dalam kepedihan. Tempat kelahirannya menjadi tempat kematian ibunya. Tempat kelahirannya menjadi kuburan ibunya. Setiap kali ia mengenang hari kelahirannya, ia tidak akan mengingat sukacita dan berkat, melainkan akan selalu teringat akan kematian ibunya. Sungguh, sebuah kehidupan yang tragis. Setelah kisah yang memilukan ini, bagian selanjutnya mengungkapkan sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak terduga. Mari kita baca bersama firman Tuhan dari ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak Yakub, 12 orang jumlahnya. Amin. Ayat 22 menyampaikan kisah yang menggegerkan itu dengan begitu ringkas. Ruben tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan Israel, yaitu Yakub, mendengarnya. Seperti dalam insiden Dina sebelumnya, kali ini pun Yakub tidak menunjukkan emosi pribadinya sama sekali. Ia hanya diam. Mengapa Ruben tiba-tiba melakukan hal seperti ini? Apakah itu hanya karena nafsu bejat? Tidak sepenuhnya demikian. Sebenarnya alasannya bisa jauh lebih rumit dari yang kita duga. Di dalam tindakan Ruben ini, terkandung niat yang sangat politis. Pada intinya, melalui tindakan ini, Ruben seolah-olah sedang mendeklarasikan tanpa kata, "Sayalah anak sulung. Sayalah sekarang kepala keluarga ini." Sebab Bilha adalah hamba Rahel, bukan hamba Lea. Wanita yang paling dicintai ayahnya, Rahel, telah meninggal. Maka, yang menjadi perhatian seluruh keluarga adalah siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rahel. Karena itu adalah posisi Rahel, kemungkinan besar hambanya, Bilha, akan menjadi kandidat utama untuk menempatinya. Jika itu terjadi, Lea dan anak-anaknya akan kembali terpinggirkan. Dengan meniduri Bilha, Ruben mencegah hal ini terjadi. Agar ayahnya tidak mengisi kekosongan Rahel dengan Bilha, ia menggunakan cara yang sangat duniawi dan salah untuk mengambil langkah antisipasi. Dengan begitu, ibunya, Lea, dapat menempati posisi utama yang ditinggalkan Rahel. Dan dengan demikian, anak-anak Lea juga dapat memegang kendali di dalam keluarga. Selain itu, tindakan ini juga dapat diartikan sebagai upaya merebut otoritas dari ayahnya. Ini adalah sebuah klaim atas haknya sebagai pewaris utama. Kisah serupa muncul di 2 Samuel pasal 3. Setelah Raja Saul meninggal, Israel Utara untuk sementara waktu diperintah oleh putranya, Isiboset. Pada saat itu, panglima perangnya, Abner, mengambil salah satu gundik Saul. Ketika Isiboset menegurnya, hubungan mereka pun retak. Alasan Isiboset tidak senang adalah karena mengambil istri atau gundik raja memiliki makna mengincar takhta. Artinya, tindakan Abner dapat diartikan sebagai upaya untuk merebut kekuasaan. Meskipun keluarga Yakub bukan keluarga kerajaan, mengambil gundik ayah adalah sebuah pesan tanpa kata yang menyatakan era ayah sudah berlalu. Sebagai anak sulung, sekarang semua otoritas dalam keluarga ini ada padaku. Nantinya, dalam hukum Taurat, perbuatan ini dihukum sebagai dosa yang pantas mendapat hukuman mati. Tindakan mengejutkan yang dilakukan Ruben ini adalah sebuah intrik kekuasaan dalam keluarga. Ini adalah cara untuk memperkuat posisinya sebagai anak sulung dan sebuah tekanan yang berkata, era ayah akan segera berakhir, jadi serahkan otoritas atas rumah ini kepadaku. Namun saudara-saudari, ironisnya, justru karena tindakan inilah Ruben kehilangan hak kesulungannya. Hak istimewanya itu pun lenyap. Setelah kisah Yakub, yang terungkap bukanlah kisah Ruben, melainkan kisah Yusuf.
Bukan Ruben yang merupakan anak sulung dan begitu menginginkan posisi itu, melainkan Yusuf, yang hampir menjadi anak bungsu yang kini berada di pusat sejarah keselamatan. Sesaat sebelum meninggal, Yakub memberkati anak-anaknya dan dengan jelas mengungkapkan hal ini. Saya akan membacakan Kejadian pasal 49 ayat 3-4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Amin. Yakub mengingat dengan jelas apa yang telah dilakukan Ruben. Pada saat terakhir ketika ia memberkati anak-anaknya, berkat untuk Ruben tidak berakhir sebagai berkat, tetapi di baliknya sebuah kutukan diumumkan. Engkau tidak lagi engkau yang terutama. Upayanya untuk membuktikan diri sebagai anak sulung justru membawanya pada kejatuhan dan kehancuran. Saudara-saudari terkasih, inti dari kitab Kejadian adalah kedaulatan Allah. Di sisi lain dari kedaulatan Allah itu, selalu muncul keserakahan manusia. Rahel mengucapkan kata-kata ekstrem, jika aku tidak bisa melahirkan anak, aku akan mati. Saat Rahel melahirkan anak lalu meninggal, kita tidak bisa tidak teringat akan perkataan ini. Baik kelahiran maupun kematian tidak terjadi sesuai kehendak manusia. Ruben melakukan perbuatan yang sangat berdosa dan mengejutkan untuk mengamankan posisinya sebagai anak sulung. Namun, karena perbuatan itu, ia justru kehilangan hak kesulungannya. Tidak ada yang bisa dicapai dengan keserakahan manusia. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menggenapi segala sesuatu dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Baik kelahiran maupun kematian, keinginan untuk dicintai, maupun hasrat untuk berkuasa, tidak ada yang terjadi sesuai kehendak manusia. Sebaliknya, ketika kita mencoba untuk ikut campur dengan keserakahan, kita hanya akan menghadapi akibat yang tragis dan keliru. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita serahkan hari ini sepenuhnya kepada Tuhan. Marilah kita berhati-hati dan waspada agar tidak jatuh ke dalam dosa karena keserakahan yang sia-sia. Dialah Tuhan kita yang rindu memberikan hal-hal yang baik kepada kita, lebih dari siapapun. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana kita tinggal di dalam kedaulatan Allah, percaya dan menantikan bahwa Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita.